Pengacara marah kepada jaksa. Nadiem tak diberi kesempatan bicara ke wartawan. Pengacara Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir sempat marah kepada jaksa karena diduga tidak mengizinkan ex-Mendikbudristek itu melakukan sesi wawancara dengan sejumlah wartawan. Momen ini berlangsung usai sidang pembacaan dakwaan untuk Nadiem Makarim terkait kasus korupsi proyek laptop Cromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 5 Januari 2026. Pantauan tribunnews.com di lobi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sekira pukul 12.53 WIB, beberapa jaksa yang mengenakan seragam coklat menggiring Nadiem Makarim untuk menuju ke ruang tahanan pengadilan. Namun, para jaksa yang mengelilingi Nadiem Makarim tidak berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada ex-Mendikbudristek itu melakukan sesi wawancara doorstop dengan sejumlah wartawan. Adapun jaksa yang menggiring Nadiem Makarim terus bergerak maju ketika lewat di depan barisan awak media. Melihat hal itu, Ari Yusuf Amir dan satu pengacara Nadiem lainnya, yakni Dodi S. Abdul Qadir, seketika berusaha menarik Nadiem untuk berhenti sejenak. Ucap Ari Yusuf Amir kepada satu dari beberapa jaksa yang mengawal Nadiem dengan intonasi meninggi. Namun, ucapan pengacara Nadiem Makarim tak membuat jaksa berhenti menggiring Nadiem menuju ke tahanan. Saat ditemui, Ari Yusuf Amir mengatakan, Nadiem sejatinya ingin menyampaikan sesuatu di hadapan awak media. Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia. Karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya, janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Ucap Ari kepada tribunnews.com, Senin. Duduk perkara kasus. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan laptop Cromebook dan layanan Chrome Device Management, CDM, di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Kasus ini disebut merugikan negara hingga lebih dari 2,1 triliun rupiah dan menjadi sorotan besar karena terkait program digitalisasi pendidikan. Kasus ini bermula dari program pengadaan laptop berbasis Cromebook yang digagas untuk mendukung digitalisasi sekolah. Jaksa Penuntut Umum, JPU, mendakwa Nadiem mengarahkan spesifikasi laptop agar menggunakan sistem CDM yang sebenarnya tidak diperlukan. Akibatnya, terjadi pembengkakan harga dan pengadaan perangkat lunak yang tidak bermanfaat. Kerugian negara. Dari perhitungan, kerugian negara mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah akibat harga kemahalan laptop, ditambah 621 miliar rupiah dari pengadaan CDM yang tidak relevan, sehingga total kerugian mencapai 2,1 triliun rupiah. Selain kerugian negara, JPU juga mendakwa Nadiem menerima uang sebesar 809 miliar rupiah dari proyek tersebut. Dana itu disebut mengalir setelah adanya pengaturan spesifikasi dan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Penerimaan uang ini dianggap sebagai gratifikasi yang berkaitan langsung dengan jabatan Nadiem sebagai Mendikbudristek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.